Keuangan Internasional Bapak Pardiono. Ya, Pak Pardiono dalam hal ini mewakili Bapak Wamenkyu yang seharusnya hadir hari ini, Pak Thomas Jiwandono. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan acara flagship Kata Data tahun depan IDE 2025 bisa dibujuk ya Pak Wamenkyu nanti dengan jabatan barunya untuk hadir. Terima kasih. Baik, kita akan bersiap-siap untuk memasuki substansi acara kita hari ini, yaitu panel diskusi. Kepada tim teknis kami persilakan untuk menyiapkan panggung acara dalam mencapai target pembangunan. Oke. Boleh kita lanjutkan? Oke, siap. Nah, padahal kita lihat Bank Dunia sendiri saja memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sepanjang atau hingga 2026 tidak lebih dari derajat yang hari ini ditunggu-tunggu, banyak bocoran yang tentunya pengalaman saya juga Pak Peter sebagai ekonom senior, dan sesi kali ini mungkin bakalan cukup teknikal nih Bu Afi, Pak Tajir. Kita mencoba mengulik beberapa pointers yang sangat penting bagi saya untuk kita bisa melihat tentang oleh pemerintahan baru. Ya. Tadi Pak Pardiono juga sempat bilang bahwa kita perlu mencari sumber pergerakan ekonomi baru. Terobosan apa yang konkret yang bisa di-share kepada kami, Pak Derajat, untuk bisa mencapai pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi? Silakan Pak Derajat. Terobosannya mudah-mudahan termasuk yang salah satu yang merekomendasikan supaya beliau jadi Wamenkyu, ya mudah-mudahan nanti beliau yang akan tugaskan. Tapi nggak tahu itu tidak Pak Prabowo itu. Dan kenapa saya sampaikan, karena Mas Tommy orangnya prudent, dan kita butuh Wamenkyu yang prudent yang bisa mengawal pengeluaran negara, karena nanti belanja negara itu akan sangat krusial sekali. Tapi itu nanti jelas untuk mencapai pertumbuhan tinggi itu kita perlu mengandalkan pertumbuhan di sektor swasta. Untuk pertumbuhan sektor swasta itu kalau kita bisnis as usual seperti sekarang, kita akan stagnan. Ya. Jadi kalau teman-teman dari lapangan Banteng selalu mengatakan pertumbuhan kita robust, solid, 5,1%, saya selalu mengatakan pertumbuhan kita stagnan di 5%. Well, it's good, but that's not enough. Makanya kami ketika kampanye menargetkan 6-7%. 8% itu bukan rata-rata, tapi 8% itu adalah kita berusaha sekali di dalam salah satu dari tahun sampai 2029 itu bisa mencapai 8%. Average-nya 6-7%. Andalannya memang mau tidak mau harus dari swasta. Nah, saya nggak bisa terlalu banyak ngasih bocoran karena saya takut diomelin sama adiknya Mas Meta. Adiknya lebih galak dibanding kakaknya. Sama-sama bos di dua media lagi kan. Ya, andalannya swasta, tapi swasta kita selalu terhalang oleh regulasi dan birokrasi. We have to admit it. Indonesia is auto-regulated with too fat a birokrasi. Birokrasi kita terlalu gemuk. Dan setiap unit di dalam birokrasi itu pasti pengen bikin peraturan, pasti pengen bikin perizinan, pasti pengen bikin pengawasan, terus lah tambah pengetahuan. Jadi mau tidak mau strategi yang disiapkan adalah itu ada di Astra Cita ketiga dan ketujuh ya. Tapi intinya adalah penguatan governance. Nah, di situ kalau diperes lagi, ujung-ujungnya adalah debirokratisasi dan deregulasi. Mungkin orang bertanya, Mas Rejab, kalau begitu kenapa mesti nambah? Nambah itu adalah hanya bukan nambah kementerian. Yang disebut nambah itu adalah kementerian dan lembaga. Karena kita ada badan visi, ya, ada lagi badan penerimaan. Ya, jadi nambahnya karena ada
ada badan, kemudian ada Kemenku, tapi disesuaikan dengan skop permasalahannya. Cuman di internal satu persatu kementerian dan lembaga kita harapkan ada debirokratisasi dan deregulasi supaya swasta ini bisa maju cepat. Masalahnya selalu ada time gap yang cukup panjang antara kita lakukan deregulasi dengan gain, ya, growth gain yang kita dapatkan di perekonomian. Nah, selama proses ini ada time gap ini, selama masa ada gap ini, itu mau nggak mau yang harus step in adalah belanja negara yang memang ada di bawah kendali pemerintah. Jadi investasi dan belanja negara kalau kita lihat agregat expenditures ya, jadi pengeluaran pemerintah dan investasi itu kita harapkan nanti dia yang akan men-trigger private consumption. Karena kan kita semua tahu private consumption adalah pertumbuhan kita. Jadi kita harapkan untuk men-trigger itu. Makanya di dalam strategi fiskal yang kita rumuskan, belanja negara itu kita akan fokuskan di belanja investasi, bukan di belanja konsumsi. Belanja konsumsi tetap dijalankan, ya, kartu-kartu apalah, itu kan belanja konsumsi, itu tetap dijalankan. Tapi fokusnya di belanja investasi, dan belanja investasi difokuskan ke ekonomi di menengah bawah. Contohnya yang sudah sering kita bicarakan, makan siang bergizi. Ketika pertama kali saya ditugaskan menjelaskan makan siang bergizi pada saat awal kampanye, orang pada guyoni kan, masa program kampanye makan siang kan. Tapi begitu saya jelaskan bahwa nanti supply chain-nya di mana, kemudian siapa saja yang terlibat, ibu-ibu catering terlibat, telur apa segala macam. Nah, baru orang menyadari itu belanja investasi pemerintah yang akan diputar di masyarakat ekonomi menengah, bawah, dan bawah. Dan kalau masyarakat ekonomi menengah, bawah, dan bawah itu pertumbuhannya lebih cepat, biasanya multiplier effect-nya itu lebih tinggi. Itu. Jadi karena tadi swasta kita ada time gap ya, maka kita genjot dari belanja investasi pemerintah. Belanja investasi pemerintah nanti akan di-spend di mana? Contohnya, surplus yang kita harapkan bisa kita peroleh dari hilirisasi, itu kalau hilirisasinya adalah material yang non renewable, itu kita